Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Ilmu Begal bagian 3. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingpurengang kala karena martisiwi. Mereka tiba di sebuah tugu bekas gapura desa Balangadang. Hari sudah gelap sehingga Abe harus menyalakan cahaya senternya. Rumput di jalanan desa itu kini hanya setinggi betis. Abe tidak perlu lagi menebaskan goloknya. Ternyata benar apa yang dikatakan Ali. Desa ini tidak berpenghuni. Banyak pondasi-pondasi tua bekas rumah yang ambruk. Bahkan ada yang dindingnya masih berdiri tegak, terbengkalai dijalari rumput liar. Abe menyorotkan senternya ke sekeliling. Ia yakin kalau dulunya desa ini sangat ramai. Gilang terus berjalan ke arah pantai tanpa berbicara apapun lagi. Tatapannya pun tetap kosong. Dia seperti boneka yang sedang dikendalikan sesuatu. Semakin lama semakin terdengar suara debur ombak dari kejauhan. Abe berhenti sejenak. Itu pantai ya? Abe meruncingkan telinganya dengan telapak tangan. Gilang tidak menoleh juga tidak menjawab. Ia malah terus melangkah lurus ke depan. Tanpa menunggu jawaban Gilang, Abe bergegas jalan kembali. Sebelum masuk ke pantai, Gilang berbelok ke arah kanan, memasuki jalan setapak ke hutan. Tidak jauh dari sana, akhirnya Abe melihat sebuah rumah gubuk yang atapnya terbuat dari rumbia. Di depan rumah itu ditancapkan dua buah obor yang menyala dengan tenang. Ada seekor anjing liar yang sedang tertidur tidak jauh dari sana. Anjing itu terbangun saat mendengar seseorang yang datang lalu menguik, pergi ketakutan. Setibanya di dalam rumah, Gilang berhenti. Seseorang kemudian terdengar membuka pintu. Itu Ki Bamantara. Ia tersenyum ke arah Abe. Seperti biasa, Ki Bamantara mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Rambutnya juga sudah putih semua, tapi giginya masih lengkap. "Masuk, Nak," kata Ki Bamantara dengan ramah. Abe sempat menoleh ke arah Gilang. "Biarkan dia di luar. Gilang memang suka tidur di sana," kata Ki Bamantara. Gilang duduk di atas tanah sambil memegangi kedua jempol kakinya. Kepalanya mendongak ke langit, memandangi bulan. Tubuhnya ia goyangkan perlahan seperti sedang bernyanyi di dalam hati. Abe bingung, apakah si Gilang ini sudah gila? "Ki, tahu dari mana kalau aku akan datang ke desa ini, Ki?" Ki Bamantara malah tertawa. Mereka duduk di atas kursi kayu yang reot. "Setiap bulan dan di hari yang sama, aku memang sering kedatangan tamu dari luar," kata Ki Bamantara. Abe mengangguk, kedua matanya memperhatikan sekeliling. Walau rumah Ki Bamantara itu gubuk, tapi di dalamnya cukup besar. Ada 3 kamar dan 1 dapur. Hanya saja rumah itu masih beralaskan tanah, membuat Abe harus tetap menggunakan sepatunya. Dari dapur muncul Ngartasi, membawa guci kecil yang berisi air minum dan 2 gelas yang terbuat dari potongan bambu. "Nah, ini istriku, Ngartasi namanya." Ki Bamantara menyentuh bahu istrinya.
Ngartasi mengenakan baju kebaya, rambutnya berwarna hitam berselang putih. Walau sudah tua, ia tetap terlihat bugar. Silahkan diminum. Ngartasi tersenyum ke arah Abe. Iya, terima kasih Nek. Jadi begini Ki, maksud kedatangan saya ke sini ingin belajar ilmu begal. Kata teman saya Bang Ali, katanya dulu pernah belajar ilmu itu pada Ki Bamantara. Dengan sopan Abe menyampaikan maksud dan tujuannya. Oh, Ali, ya, aku ingat. Memang banyak orang yang mau belajar ilmu itu, tapi sedikit sekali yang berhasil meraihnya. Apakah syaratnya itu berat Ki? Abe terkejut lantaran Ali tidak bercerita tentang syarat yang harus dipenuhi. Tergantung orang yang menjalankannya. Bisa terasa berat, bisa juga menjadi mudah. Ki Bamantara melinting tembakau lalu menyalakannya. Memang apa syaratnya Ki? Nanti satu persatu aku akan kasih tahu. Yang jelas ada 3 syarat yang harus kamu penuhi. Malam ini kamu istirahat saja dulu ya. Bagaimana kalau saya gagal memenuhi semua syarat itu Ki? Mati. Resikonya mati. Jawab Ki Bamantara sambil mengepulkan asap rokoknya. Bagi Abe, apalah arti sebuah resiko? Dia seorang begal yang sudah biasa mempertaruhkan nyawanya demi uang. Sekarang demi wanita, dia akan mempertaruhkan apapun. Bahkan kalau ada yang lebih berharga dari nyawa, pasti dia akan mempertaruhkannya. Terdengar suara lenggu seorang lelaki dari luar. Abe tahu itu suara Gilang. Buru-buru Abe mengintipnya dari balik celah jendela. Ia terkejut lantaran apa yang dilihat olehnya. Gilang sedang berkelahi dengan seorang lelaki entah siapa. Mereka seperti harimau liar yang bertarung satu sama lain, berguling-guling di atas tanah. Wajah Gilang sudah berdarah, sedangkan lawannya terlihat belum terluka sama sekali. Gilang berteriak saat lawannya menggigit telinga Gilang sampai berdarah. Abe bergegas keluar, bermaksud untuk menolong Gilang, tapi Ki Bamantara melarangnya. Hei, biarkan saja. Mereka memang sering bertengkar. Ki Bamantara menghadang Abe dengan tangan kanannya. Ngartasi, panggil Ki Bamantara dengan nada halus. Yang dipanggil sudah mengerti. Ngartasi membawa sebaskom nasi basi lalu berjalan keluar rumah. Ia menaburkan nasi basi itu di hadapan 2 lelaki yang sedang berkelahi. Mereka kemudian berebut memakan nasi itu seperti seekor bebek. Abe menelan ludahnya sendiri. Ada yang aneh di sini. Abe menyadarinya itu. Itu yang lagi makan namanya Gilang. Dan satu lagi yang suka ngajak berantem itu namanya Satria. Ki Bamantara menuju ke arah jendela. Di sela jarinya ada rokok lintingan yang menyala. Mereka sudah gila ya Ki? Oh, enggak. Memang sifatnya seperti itu. Kadang baik, kadang juga liar. Oh, begitu Ki. Ya sudah, istirahat dulu saja. Ngartasi, tolong tunjukkan kamar buat tamu kita ya.
Baik, Ki. Abe mengikuti Ngartasi dari belakang. Ditunjukkannya sebuah kamar yang dekat dengan pintu dapur. Abe memandangi setiap penjuru ruangan itu. Lantainya masih tanah. Tidak ada perabotan apapun kecuali sebuah ranjang kayu beralaskan tikar daun pandan. Ini kamarmu. Oh, iya. Terima kasih ya, Nek. Abe mengambil tasnya lalu masuk ke dalam kamar itu. Setelah membuka sepatu, ia membaringkan badan di atas tikar pandan. Namun baru saja Abe memejamkan mata, terdengar suara anak kecil di ruang tamu. Abe bangkit dan mengintip dari lubang di balik dinding. Di luar terlihat Ngartasi sedang mengais anak perempuan yang umurnya sekitar 6 tahunan. Aneh sekali, padahal dari tadi Abe tidak melihat anak itu. Ah, mungkin saja tadi anaknya sedang tidur, pikir Abe sendiri. Abe kembali ke tempat tidurnya. Selang beberapa menit akhirnya ia bisa tidur dengan pulas. Sementara di ruang tamu, Ki Bamantara dan istrinya masih bermain dengan melati. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Lain halnya dengan pemandangan aneh di luar sana. Gilang dan Satria kembali berkelahi satu sama lain. Mereka benar-benar seperti binatang. Entah jam berapa Abe tergeragap bangun. Ia mendengar suara gaduh di luar rumah. Abe mencoba untuk tidak memperdulikannya dan tidur kembali. Tapi suara itu sekarang bercampur dengan teriakan orang minta tolong. Abe bangkit. Ia diam sesaat sambil memastikan lagi kalau yang barusan itu benar-benar suara orang minta tolong. Tolong! Suaranya parau seperti tertahan. Abe buru-buru keluar kamar. Ia mengintip dari balik jendela dengan hati-hati. Di sana, Satria sedang menggigit leher Gilang sampai darahnya muncrat. Gilang menggapai-gapai ke arah rumah Ki Bamantara. Ia meminta tolong. Ki Bamantara, Ki, bangun Ki. Segera Abe mengetuk pintu kamar si pemilik rumah. Ada apa? Ki Bamantara malah muncul dari dapur. Ki, di luar Ki, si Gilang mau tewas digigit temannya. Ki Bamantara malah santai saja, ia lagi-lagi menghisap rokok lintingan. Kamu jangan khawatir. Dan jangan repot-repot mengurusi mereka. Ki Bamantara melangkah mendekati jendela. Abe mengikuti dari belakang. Di luar Gilang sudah terkapar tewas. Lehernya acak-acakan digerogoti Satria. Dia tewas Ki. Ki Bamantara tidak menjawab, ia malah balik badan. Sudah, kamu tidur lagi saja. Tapi Ki, aku bilang tidur. Ki Bamantara membantak dengan suara yang berbeda. Itu seperti suara puluhan orang di dalam satu tubuh. Lalu terdengar cekikikan kuntilanak dari dalam kamar Ki Bamantara. Abe terkejut. Kali ini ia tidak berani melawan dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Sebisa mungkin Abe memejamkan matanya untuk kembali tidur. Keesokan paginya, Abe dibangunkan oleh Ngartasi. Sarapan sudah siap. Ada sepiring nasi goreng dan singkong rebus di atas meja. Abe menanyakan toilet, Ngartasi menunjukkan ke arah dapur. Di sana, nanti ada pintu, masuk saja, kata Ngartasi dengan ramah. Setelah keluar dari toilet, Abe baru ingat kalau semalam ada yang tewas di depan rumah Ki Bamantara. Segera ia menengoknya ke halaman rumah. Di sana Gilang dan Satria duduk di atas tanah sambil memegangi rumah Ki Bamantara. Leher Gilang terluka parah.
Tapi anehnya dia masih bisa bertahan hidup. Ngertasi keluar membawakan sebaskom nasi basi, menaburkannya ke hadapan Gilang dan Satria. Dengan lahap mereka makan sambil sesekali berebut butiran nasi. Pagi pertama di desa Balangandang, Abe sarapan bersama keluarga Ki Bamantara. Setelah selesai, Ki Bamantara menyuruh Abe untuk bersiap. Ia akan menjalani syarat pertama untuk mendapatkan ilmu begal. Kamu harus ditanam seleher di pinggir pantai, kata Ki Bamantara. Abe menyeringai senang. Syarat pertama terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi, jangan sampai berteriak. Baik Ki. Kalau boleh tahu, berapa lama saya harus ditanam? Sehari semalam, jawab Ki Bamantara. Hal itu tidak masalah bagi Abe. Ia siap melakukannya. Sementara itu di tempat lain, rumah Abe disergap oleh komplotan polisi yang dipimpin oleh AKBP Ferdi. Mereka berhasil menemukan lokasi rumah Abe, tapi sayangnya orang yang mereka cari tidak ada di rumah. Ada 3 motor bodong hasil begal di rumah Abe. Polisi menyitanya. Orang tua Abe pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Bagaimana ini Pak? Tanya salah seorang polisi yang berpakaian lengkap layaknya tim anti teror. Kita harus terus cari dan tangkap Abe, jawab AKBP Ferdi. Matanya tajam. Ia benar-benar ingin membasmi pembegalan sampai ke akar-akarnya. Malam merangkak naik. Ombak laut sesekali membasahi rambut Abe. Ia dikubur seleher di pinggir pantai, kedua matanya tertutup. Ia ingin fokus dan tidak mau terusik oleh apapun. Di sekeliling Abe ada banyak ceker ayam busuk yang sengaja diletakkan di sana sebagai salah satu syarat. Sebelum dikubur, Abe dilucuti semua pakaiannya. Ki Bamantara juga memandikannya terlebih dahulu di pantai Keramat. Syarat pertama ini terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi pada Abe, dia dilarang berteriak. Tengah malam bulan mengabang sempurna di langit. Cahayanya menyinari Abe yang sedang berkonsentrasi di pinggir pantai. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki mendekat. Abe menyadari itu. Pelan-pelan ia membuka matanya. Seorang lelaki yang hanya mengenakan celana dalam menghampiri Abe. Abe tahu siapa lelaki itu. Dia Satria yang kemarin malam berkelahi dengan Gilang. Lelaki itu mengeluarkan liur. Nafasnya terdengar jelas seperti nafas hewan. Abe menelan ludahnya sendiri. Ia tegang. Bagaimana tidak? Ia sudah melihat dengan jelas keganasan Satria semalam, dan sekarang lelaki itu malah mendekatinya. Satria jongkok di depan kepala Abe. Air liurnya menetes ke atas kepala Abe. Kedua telinga Abe disentuhnya perlahan. Satria juga memandangi telinga kanan Abe. Wajah Abe mulai ketakutan, tapi ia tidak boleh berteriak. Dan tanpa diduga-duga, Satria menggigit telinga kanan Abe sampai berdarah. Abe memejamkan mata, wajahnya merah, suaranya tertahan. Ia menggoyangkan kepalanya mencoba untuk menyingkirkan Satria. Namun lelaki itu tidak mau pergi. Ia malah semakin kuat menggigit daun telinganya Abe. Air mata Abe mulai keluar saking sakitnya. Namun ia tetap menahan keinginannya untuk berteriak. Telinga kanan Abe akhirnya putus. Wajahnya merah semua. Ia melihat ke arah Satria yang sedang lahap mengunyah telinga kanannya. Setelah menelan daun telinga Abe, lelaki itu pergi dari hadapan Abe sambil melolong seperti seekor anjing. Abe masih mengerutkan wajahnya, menahan rasa sakit. Darah mengucur dari telinga kanan. Penderitaan Abe semakin bertambah saat ombak laut membasahi lukanya.
membuatnya menjadi semakin perih saja. Keesokan harinya Abe masih bertahan di pantai sambil memejamkan mata. Ia tidak tidur, melainkan sedang berkonsentrasi. Luka di telinga sudah tidak dirasa. Pikirannya hanya tertuju pada ilmu begal dan seorang perempuan idamannya. Ia yakin pasti bisa menguasai ilmu begal itu. Bagus, bagus. Ki Bamantara berdiri di hadapan kepala Abe. Perlahan Abe mendongak ke atas. Syarat pertama sudah kamu lalui. Ki Bamantara jongkok di hadapan Abe. Ia menyentuh telinga kanan yang buntung itu. Seketika saja daun telinga Abe utuh kembali. Ia membantu Abe untuk keluar dari dalam pasir. Terima kasih, Ki. Abe tertunduk, ia senang daun telinganya kembali normal. Sekarang ikutlah denganku. Ki Bamantara berjalan menuju sebuah gua di pinggir pantai sambil sesekali menghisap rokok lintingannya. Abe mengikuti dari belakang dengan keadaan telanjang bulat. Mereka tiba di sebuah gua. Di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba yang menjuntai, menandakan kalau gua itu sudah lama tidak terjamah manusia. Masuklah. Ki Bamantara menuju ke lubang gua. Abe menurut saja, yang menyingkirkan sarang laba-laba yang menghalangi jalannya. Setelah berada di dalam gua, Abe menanyakan apa yang harus ia lakukan. Ki Bamantara mengambil sebuah tombak yang tergeletak di dekat mulut gua. Ia lalu melemparkan tombak itu ke arah Abe. Apa ini, Ki? Di dalam ada harimau. Kamu bunuh harimau itu. Jelas saja Abe terkejut mendengar perkataan gurunya. Bagaimana mungkin ia harus melawan seekor harimau di dalam gua itu? Tapi Ki, sudah kubilang, taruhannya adalah nyawa. Dari dalam gua terdengar raungan harimau mendekat perlahan. Jantung Abe berdetak kencang. Ia bahkan dapat mendengar suara detak jantungnya sendiri. Ragu-ragu Abe meraih tombak yang tergeletak tidak jauh di hadapannya. Harimau jantan yang ukurannya cukup besar muncul dari balik kegelapan gua. Sorot matanya tajam menatap Abe. Mulutnya menyeringai ganas, menampakkan gigi taring yang tajam dan juga besar. Pelan-pelan harimau itu semakin mendekat pada Abe yang bersiaga memegang tombak sambil melangkah mundur. Tidak ada jalan lagi bagi Abe. Ia harus melawan harimau itu. Harimau meloncat ke arah Abe. Kukunya yang tajam mencengkram tubuh lelaki itu. Cakarannya berhasil melukai dada Abe. Untung saja ia masih bisa lepas dari cengkraman harimau itu. Namun Abe semakin terpojok. Tidak ada lagi celah untuk bergerak. Ia mengarahkan moncong tombak ke wajah harimau. Sebelum harimau berhasil mencengkram kembali tubuhnya, sebuah tombak berhasil Abe tancapkan di leher hewan itu. Harimau tersebut tergolek dan perlahan mati. Nafas Abe terengah-engah. Luka bagian dadanya cukup parah. Hebat, hebat kamu. Ki Bamantara kembali muncul dari mulut gua. Ia melangkah mendekat lalu mengusap dada Abe. Ajaibnya, luka itu kembali sembuh. Apa syarat yang satunya lagi, Ki? Melawan Satria. Satria tiba-tiba muncul dari belakang Ki Bamantara. Ia menyeringai mengerikan. Satria terlihat seolah ingin segera menghabisi Abe. Bukannya takut, Abe malah tersenyum tipis. Kebetulan sekali kalau harus berkelahi dengan Satria, sebab Abe menyimpan dendam pada lelaki itu. Semalam Satria sudah menyiksanya. Kini giliran Abe yang menghabisinya. Ki Bamantara membawa mereka ke pantai.
Di sana ada sebuah garis melingkar di atas pasir sebagai penanda. Ki Bamantara duduk bersila di pinggir garis. Ia menyalakan rokok lintingannya. Abe berdiri di dalam lingkaran, begitupun dengan Satria. Mereka menunggu aba-aba dari Ki Bamantara untuk bertarung. Ingat, harus ada salah satu yang mati di pertarungan ini. Abe mengangguk. Silahkan dimulai. Tanpa ancang-ancang, Satria langsung menubruk tubuh Abe. Mereka terguling di atas pasir. Satria menduduki tubuh Abe. Bertubi-tubi Satria melayangkan pukulan ke wajah Abe. Dalam posisi seperti itu, Abe masih mencoba untuk bertahan. Ia berusaha lepas dari kuncian Satria. Satria mencoba menggigit kembali kuping kanannya. Dengkul Abe berhasil menendang kemaluan Satria. Itu membuat cengkramannya kendor. Abe pun berhasil bangkit. Sebuah tendangan menghantam kepala Satria yang terjengkang beberapa langkah ke belakang. Satria sekarang dalam posisi terlungkup. Abe naik ke punggung lelaki itu lalu menghajar kepalanya dari belakang. Satria berusaha melindungi kepalanya dari hantaman Abe. Leher Satria itu lalu dicekik dari belakang menggunakan pergelangan tangan. Abe berusaha mematahkan leher lawannya. Sayangnya cekikan itu terlalu lemah. Satria berhasil melepaskan diri. Kali ini mereka sama-sama bangkit. Keduanya bertarung dengan saling melayangkan tinju ke wajah. Abe dan Satria sudah bonyok. Tapi salah satu dari mereka harus ada yang mati. Dengan sisa tenaga yang ada, Satria menubruk kembali tubuh Abe. Ia berhasil menjatuhkannya ke pasir. Kali ini Satria berusaha untuk mencongkel mata lawannya. Abe berusaha menghindar, namun telunjuk Satria berhasil mencolok mata kanannya. Jelas Abe berteriak kesakitan. Ia mengamuk membuat tubuh Satria terpental. Giliran Abe yang berada di atas perut lawannya. Ia juga mengincar bola mata Satria dan berhasil menusuknya berkali-kali dengan jempol. Darah mengucur, kedua mata Satria buta. Abe tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh cipratan darah. Dijambaknya rambut Satria sekali lagi. Abe mencoba mematahkan leher lawannya. Kali ini Abe berhasil. Bunyi tulang yang patah terdengar jelas di antara suara deru ombak. Satria tersungkur tewas di atas pasir. Abe masih bertelanjang menyekat darah di dahinya. Dadanya turun naik. Ia memperhatikan Satria yang tewas di hadapannya. Ki Bamantara lalu bangkit. Rokoknya sudah habis. Abe menoleh ke arah gurunya. Kamu sudah menguasai ilmu begal. Sekarang pulanglah sebelum menjelang malam. Kalau sampai malam kamu masih ada di desa Balangandang, kamu tidak akan selamat. Bagaimana aku tahu kalau aku sudah menguasai ilmu itu, Ki? Ki Bamantara mendekat. Ia mengeluarkan sebuah pisau dari kantongnya lalu menusukkan ke perut Abe. Ajaibnya pisau itu malah patah. Tubuh Abe tidak terluka sedikit pun. Silahkan coba lari. Hebatnya kini Abe bisa berlari dengan sangat cepat. Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Butiran pasir berhamburan saat tubuh Abe melintas. Ia kembali ke hadapan Ki Bamantara lalu berlutut di hadapan gurunya. Terima kasih, Ki. Aku tidak tahu harus bagaimana cara membalas kebaikanmu. Namun Abe tidak mendengar apapun. Ia menengadah kepalanya. Ki Bamantara hilang entah kemana. Abe bangkit. Ia harus segera pergi sebelum malam tiba. Abe berhasil keluar dari desa Balangandang. Sebelum kembali ke Lampung, ia mencuri pakaian yang dijemur di salah satu halaman rumah warga. Ia juga membegal beberapa orang dan merampas uangnya untuk ongkos pulang. Malang betul nasib Abe. Setibanya di Lampung,
Sebelum ia merampok kerbau untuk memenuhi syarat yang diminta Mirna, ia malah mendengar kabar kalau Mirna sudah dinikahi lelaki lain. AB terlihat sangat kesal. Jadi, apa rencana kau, B? Tanya Lala. Aku mau bunuh mereka. Sudah gila kamu, B. Mereka masih warga desa kita. Aku tidak peduli. Malam itu mereka duduk di beranda rumah AB. Namun tiba-tiba terdengar suara letupan pistol. Ternyata rumah AB kembali dikepung polisi. AB, letakkan kedua tangan kamu di belakang kepala dan tiarap. Lala sudah tiarap duluan, tapi AB malah tersenyum tipis. Ia menghampiri komplotan polisi itu. AKBP Ferdi melepaskan timah panas ke arah kaki kanan AB. Sayangnya, peluru itu tidak mempan. Semua anggota polisi terkejut. Mereka mundur satu langkah saat AB mendekat. Sudah kuduga, ucap Ferdi. Ferdi kemudian mengeluarkan jimat dari dompetnya. Di dalam jimat itu ada butiran peluru berwarna emas. Ia memasukkan peluru itu ke dalam pistolnya, lalu membidik AB. Kali ini ia langsung membidik dada kirinya. Peluru itu berhasil melukai AB. Sayangnya bidikan itu melenceng beberapa senti dari target. Ferdi tidak berhasil menembak jantung AB. Jaring! Teriak Ferdi. Salah seorang anggotanya membawa tembakan jaring dan mengarahkannya pada AB. Sayangnya ketika jaring itu ditembakkan, AB berhasil lari. Tubuhnya tidak terlihat lagi. Ia kabur ke arah perkebunan karet. Tidak terasa saking kencangnya berlari, ia tiba di sebuah gua yang lubangnya tertutup batu. AB melihat ada sedikit celah untuk masuk ke dalam gua itu. Dengan susah payah ia akhirnya berhasil masuk. Ia ingin bersembunyi dari kejaran para polisi itu. AB heran, kenapa masih ada peluru yang berhasil menembus dadanya. Nafas AB terengah-engah. Di dalam goa ia tidak bisa melihat apapun. Tidak ada cahaya di sana. Namun tiba-tiba AB mendengar suara seorang perempuan melantungkan tembang. Suara itu terdengar lirih, namun begitu jelas. AB tidak mengerti apa yang dinyanyikan perempuan itu. Woi, ada orang di sini, tanya AB sambil memegangi dadanya yang terluka. Tidak lama kemudian ada sesuatu yang mencengkram lehernya. AB berteriak kesakitan. Ia seperti sedang disiksa oleh seseorang. Entah apa yang terjadi dengannya. Yang jelas dari celah lubang gua mengalir darah kental, lalu menggelinding dua bola mata. Teriakan AB tidak terdengar lagi. Sesaat kemudian muncul suara tawa seorang perempuan di dalam gua. Melengking jelas sekali. Itu adalah suara Nurima. Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri. Sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.